Ustaz, apakah batal ketika sholat lalu keluar ingus? Enggak. Keluar ingus enggak ada masalah. Yang batal kalau keluar dari kubul maupun apa? Dubur. Selama ingusnya dari atas enggak ada masalah. Ustaz, sahkah jika berwudu dengan air yang digayungkan, air dituangkan dengan gayung? Enggak ada masalah ya. Mau digayungkan, mau diemberkan, mau digelaskan, enggak ada masalah. Bagaimana mengusap kepala bagi wanita yang berambut panjang saat berwudu? Yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Rambutnya sampai di belakang jangan ke belakang. Sampai sini udah cukup, balik lagi ya. Ya. Ingat ya, Allah mengatakan ya wamsahu biruusikum. Usaplah apa kepala kalian. Kebetulan di kepala ada rambut, maka rambut yang diusap. Tapi kalau rambutnya panjang sampai di belakangnya, ada yang sampai di apa bokongnya, ya enggak mungkin sampai ke belakang gitu enggak. Jadi cuma sampai di leher, balik lagi ke depan. Ketika saya selesai berwudu, saya terburu-buru dan akhirnya tidak membaca doa sesudah wudu. Apakah wudu saya sah? Jelas sah, karena membaca doa wudu hukumnya sunnah, tidak wajib. Apa hukumnya mengucapkan bismillah di toilet yang ada WC-nya, tempat buang air besar, sedangkan wudu harus mengucapkan bismillah? Sudah kita jelaskan bahwasanya pendapat yang rajih jumhur ulama, bismillah tidak wajib. Bismillah tidak wajib tatkala berwudu. Oleh karenanya sahabat-sahabat yang meriwayatkan wudu Nabi tidak ada yang memulai dengan mengucapkan apa? Bismillah. Oleh karena hukumnya sunnah. Seandainya orang mengucapkan bismillah, dia mengucapkan sebelum masuk ke dalam WC ya. Kalau dalam WC tidak kurang, ada khilaf juga. Ada yang mengatakan boleh mengucapkan bismillah ya, tapi intinya mengucapkan bismillah tidak wajib. Seandainya seorang berwudu tanpa mengucapkan bismillah, wudunya sah. Apa hukumnya bikin SIM secara nembak? Siapa yang ditembak ini? Karena jika bikin secara normal sudah pasti tidak lolos. Jadi harus dengan tidak normal, dengan ditembak. Intinya, kalau seorang mengurus sesuatu, ternyata dia berhak tapi dihalang-halangi dan dia hanya bisa mengambil haknya dengan mengeluarkan uang, berarti dia statusnya dizalimi. Maka itu diperbolehkan, yang dosa yang mengambil. Yang dilarang dikatakan riswah, menyogok. Kalau itu bukan hak dia, kemudian dia berusaha untuk lulus atau mengambil sesuatu yang bukan hak dia, kemudian dia menyogok, maka itulah apa? Riswah. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau seorang dia mau mengurus sesuatu, tidak mungkin ya, kecuali dengan demikian. Kalau enggak dia enggak bisa, maka yang mengambil yang zalim. Saya pengalaman, saya pernah mengurus pada tahun 2001 di salah satu kantor imigrasi di tanah air ya. Zaman itu ya, saya ingin urus dengan cara normal, tidak tembak ya. Maka ada yang menawarkan, udah kamu ngurus saja tembak, lebih murah, 300.000 zaman itu. Saya bilang enggak lah, saya tidak mau. Saya mau cara yang jujur. Hari ini saya ngurus sendiri. Saya ngurus begitu mulus sampai selesai. Begitu selesai, ketika saya mau dikasih, kepala imigrasinya bilang itu bagi-bagi uang sama pegawai saya. Akhirnya kena 500.000 akhirnya. Mending saya tembak dari awal. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah tidak demikian ya. Sekarang di era keterbukaan katanya ya. Tapi demikianlah ya. Kalau intinya kalau ada hak kita yang harusnya bisa kita peroleh, tidak bisa kita peroleh kecuali dengan seperti itu, maka kita tidak dikatakan kita berdosa. Tapi masalahnya kalau Anda tidak bisa naik motor terus Anda ingin dapat apa? SIM ya. Dengan cara apa? Nembak ya. Berani-beraninya Anda nembak. Ustaz, apakah sikap yang harus dilakukan sebagai seorang muslim sejati untuk menghadapi pemilu? Dia bilang kita berdoa. Yang pertama berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan pemimpin yang lebih baik ya. Ya, siapapun pilihannya, siapapun yang terpilih semoga adalah yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin. Ini yang jelas, doa jangan dipandang remeh. Doa itu sangat kuat pengaruhnya. Yang kedua, kalau Anda bisa memiliki kemampuan untuk menimbang antara yang satu dengan yang lainnya, maka Anda silakan memilih yang menurut Anda yang terbaik ya. Kalau Anda tidak mampu menimbang karena banyak kesibukan dan tidak sempat untuk menimbang, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmu.
Sungguhnya penglihatan, pendengaran, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau bisa milih, silakan milih. Semoga sumbangsih Anda ya bisa memperbaiki kondisi tanah air kita menjadi lebih baik. Saya berencana ingin melamar seorang wanita untuk saya jadikan istri. Ya jelaslah, melamar untuk jadikan istri. Ini tidak perlu dijelaskan ya. Hanya nambah waktu. Akan tapi orang tua dari pihak si wanita masih mempercayai perhitungan weton atau tanggalan Jawa dan hasilnya kurang baik. Akhirnya dari pihak wanita ragu-ragu untuk melanjutkan acara lamaran ini. Bagaimana langkah yang harus saya lakukan, Ustaz? Jelaskan itu syirik. Mak sudah ngelamar, dihitung-hitung ternyata menurut calon mertuanya sang ikhwan ini enggak beres. Kalau menurut hitungan apa? Weton apa waton tadi ya. Jelaskan bahwasanya itu hitungan kesyirikan. Bilang sini saya yang hitung. Menurut perhitungan saya namanya pernikahan itu kebaikan. Bilang gitu. Ini seperti inilah. Membuat kerugian orang lain ya. Gara-gara hitung-hitung akhirnya entah pakai rumus apa akhirnya merugikan apa? Orang lain. Kalau ternyata sang calon mertua tetap bersikeras ya sudahlah, cari yang lain. Ya. Daripada nanti urusan panjang maksa nikah sama wanita tersebut, kemudian nanti setelah ente nikah ada perhitungan lain lagi repot. Ya udahlah cari yang lain. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan, mengingatkan ini kesyirikan ya ini tatayur dan yang lainnya, maka semoga bermanfaat. Apakah bisa wudu di WC setelah mandi? Boleh, setelah mandi biasa. Ingin wudu ya, wudu seperti wudu biasa. Silakan. Ustaz, jika kita batal pada saat berwudu, wudunya belum selesai, apakah harus mengulang wudunya? Iya, ulang lagi dari awal. Antum pas usap kepala, buang angin. Jangan dilanjutkan. Ulang lagi dari awal ya. Pas lagi nyuci kaki kanan, buang angin. Tanggung, tinggal kayak kiri, enggak. Ulang lagi dari awal. Saat lagi halangan boleh enggak berwudu? Yang benar bahwasanya yang dianjurkan berwudu sebelum tidur atau untuk mengurangi hadas adalah junub. Lelaki junub maupun wanita junub boleh dia berwudu. Kalau dia mandi lebih baik, segera hadasnya hilang. Tapi kalau dia berwudu meringankan hadasnya, meringankan junubnya. Dan ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apakah ini bisa dikiaskan kepada wanita haid? Jawabannya tidak. Dan dijelaskan oleh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i juga menjelaskan, Nawawi rahimahullah dan banyak ulama menjelaskan bahwasanya wanita haid tidak bisa dikiaskan dengan junub ya. Buktinya wanita haid pun kalau mandi tidak menghilangkan apa? Hadasnya, karena dari haidnya masih keluar. Kalau dia mandi saja tidak menghilangkan hadasnya, apalagi hanya sekedar berwudu. Beda dengan junub. Kalau junub dia mandi hilang apa? Hadasnya. Dan kalau dia berwudu diperbolehkan meringankan hadasnya. Maka di sini kias yang tidak tepat mengkiaskan wanita haid dengan junub ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Saya batal menikah. Ini kesian ya. Padahal sudah tahap khitbah. Dia membatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Tolong beri saya nasihat agar saya bisa menghadapi semuanya. Masya Allah. Terutama omongan tetangga yang sudah tahu. Syukran Ustaz. Sabar ya. Hidup ini banyak ujiannya ya. Ya. Pertama kita harus yakin wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu dan itu lebih baik bagimu. Ya, bisa jadi lebih baik. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci sesuatu dan Allah menjadikan di balik kebencianmu banyak kebaikan yang banyak. Oleh karena seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu kebahagiaannya pada wanita tersebut atau pada wanita yang lain. Dia tolak ya sudah, dia kan sudah berusaha. Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sesuai dengan prosedur, kita sudah berusaha, kita melamar, tahu-tahu dia batalkan tanpa alasan yang jelas, pasti ada alasannya, cuma mungkin dia tidak mau menyampaikan. Mungkin ada laki-laki lebih tampan, mungkin laki-laki lebih kaya ya. Yang antum datang ngelamar pakai sepeda, yang satunya ngelamar pakai mobil ya.
Zaman sekarang sudah tidak ada cinta buta. Wanita bisa bedakan antara sepeda dengan mobil. Ya sudah, yakinlah bahwasanya alhamdulillah antum tidak dapat mertua yang matre ya. Intinya husnuzan kepada Allah. Dan sekarang mulailah pemburuan yang baru ya. Cari lagi akhwat yang lain, masih banyak bunga-bunga yang bertebaran ya. Lebih banyak bunga-bunga daripada kambing-kambing ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika suami saya tahun ini sedang menyusun skripsi, tetapi untuk menyusunnya suami minta bantuan temannya untuk dibuatkan, tapi semua datanya dari suami saya. Enggak, kalau maksudnya dibantu itu dalam sisi layout misalnya atau penataan itu enggak ada masalah. Tapi kalau itu berkaitan dengan ilmiahnya, maka ini tidak boleh, ini penipuan. Kecuali suami belajar sama dia. Ini bagaimana kira-kira? Dia belajar enggak ada masalah, tapi kalau dia nyusun, kemudian ilmiahnya dia yang nyusun, itu enggak boleh, namanya penipuan. Sehingga ijazah tersebut ijazah palsu kalau begitu ya. Enggak boleh. Tapi kalau yang nyusun maksudnya layoutnya misalnya atau mungkin tata bahasanya atau yang lainnya. Tapi kalau ilmiahnya, kesimpulannya teman yang ambil, kemudian kalau diskusi enggak ada masalah. Kita boleh diskusi sama orang, tapi jangan sampai teman yang nulis. Kita yang nulis diskusi, enggak ada masalah. Saya seorang muallaf, akhwat. Saat wudu saya membaca niat memakai bahasa Indonesia. Apakah itu menjadi masalah? Dan setelah wudu saya tidak pernah membaca doa setelah wudu. Apakah wudu saya sah? Tidak usah niat dengan bahasa apapun. Niat berwudu dalam hati saya sudah niat berwudu, tidak perlu diucapkan ya. Karena Nabi SAW tidak pernah mengucapkan niat wudu. Nabi tidak pernah berkata nawaitu al-wudu'a. Ya, aku berniat wudu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal begitu banyak ratusan hadis tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak pernah diriwayatkan oleh para sahabat ketika mereka hendak berwudu mereka mengatakan aku berniat untuk wudu. Jadi anti muallaf ya, yang baru masuk Islam tidak perlu melafalkan niat berwudu dalam hati. Kita sudah niat berwudu maka sudah sah. Adapun baca doa setelah wudu maka tidak dibaca juga tidak mengapa, sambil sedikit-sedikit anti belajar bagaimana cara doa setelah berwudu, tapi hukumnya sunnah. Sunnah itu maksudnya tidak wajib. Seandainya tidak dilakukan juga tidak mengapa. Semoga Allah ya memperkokoh iman anti, dan anti jangan lupa untuk terus belajar tentang Islam yang begitu indahnya. Dan mencari keberkahan kepada Nabi, apakah tidak menganggap kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ya, ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mulia. Oleh karenanya Nabi tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk menyembah Nabi SAW, dan Nabi sangat benci untuk disembah. Dan oleh karena dalam banyak hadis Nabi ingatkan akan hal tersebut. Bahkan kata Anas bin Malik, "Ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Nabi SAW. Lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, daripada anak mereka, daripada diri mereka sendiri. Tetapi kalau mereka melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri menghormati Nabi, karena mereka tahu Nabi tidak suka digitukan ya. Ya, oleh karenanya kalau anti belajar masalah kitab Taurat, anti akan tahu bahwasanya betapa Nabi sangat tidak suka disamakan dengan Allah. Ada seorang pernah berkata, "Masya Allah wa syi'ta," karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, "Aja'altahu lillahi niddan?" Apa kau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nabi SAW sama sekali tidak pernah mengajarkan untuk beribadah kepada beliau alaihi salatu wasallam. Adapun mengenai keberkahan ini sebagai mukjizat, sebagai bukti dia adalah seorang nabi. Makanya Nabi punya mukjizat-mukjizat yang lain, tapi mukjizat tersebut tidak mengharuskan dia disembah. Contoh Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat. Ya, dia bisa membuat patung burung kemudian dia tiupkan burung tersebut terbang. Dia bisa alaihissalatu wassalam bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit baros, ya, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati bisa dihidupkan. Tapi itu tidak menjadikan Nabi Isa untuk disembah. Nah, orang-orang Nasara tatkala melihat ini mukjizat luar biasa, mengangkat beliau seperti Tuhan. Padahal beliau bukan Tuhan. Mukjizat itu sebagai bukti dia seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Makanya dia
sujud kepada Allah. Dalam Injil pun disebutkan Nabi Isa sujud, Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa. Nah, kalau dia Tuhan, ngapain dia sujud? Sujud kepada siapa? Masa Tuhan sujud? Masa Tuhan beribadah? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kalau Tuhan minta, terus siapa yang diminta kalau Tuhannya minta? Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mukjizat yang dimiliki seorang nabi bukan menunjukkan dia Tuhan, tetapi dia adalah seorang nabi karena mukjizat tersebut bukti dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat banyak, di antaranya berkah tubuhnya, di antaranya ludahnya bisa menyembuhkan orang sakit, di antara rambutnya bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi Nabi mengajarkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada pendapat yang mengatakan jika sudah mandi besar, mandi wajib, tidak perlu wudu lagi, bisa langsung salat. Itu benar, sudah sering kita jelaskan. Kalau orang mandi junub, mandi besar, bukan mandi biasa, mandi junub, dia lagi janabah, kemudian dia mandi junub, mandinya sah, maka dia langsung bisa salat. Adapun kalau mandi biasa tidak boleh, harus berwudu lagi. Karena di antara syarat wudu adalah tertib, atau rukun wudu adalah tertib. Tertib itu harus dari tangan, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, baru kepala, baru kaki. Itu harus tertib, enggak boleh dibolak-balik. Sementara kalau kita mandi, memang badan kita semuanya basah, lebih daripada anggota tubuh. Cuma dia tidak ada tertibnya. Dan di antara rukun wudu adalah apa? Tertib. Bagaimana kondisi apabila kita setelah berwudu selalu ingin kentut melulu? Apakah boleh kita tahan karena terkadang setelah diulang wudu pun masih ingin kentut lagi? Ya udah, ulang kentut lagi, ulang lagi. Tapi kalau memang itu pembawaan, ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin ditahan tatkala menjelang salat, enggak ada masalah ya. Tapi kalau ternyata memang kebelet, ya kentut aja, enggak apa. Wudu lagi, kentut lagi, wudu lagi, enggak apa, sampai enggak ingin lagi ya. Ya sampai enggak ingin lagi. Bolehkah berwudu dalam keadaan telanjang? Boleh, karena Nabi SAW dan nanti akan datang bagaimana boleh mandi janabah dalam kondisi telanjang, boleh. Padahal mandi janabah juga bersuci, ya. Sama, wudu juga apa? Bersuci. Mandi janabah, bahkan mengangkat hadas besar itu boleh dalam kondisi tidak berpakaian, apalagi hanya wudu yang mengangkat hadas kecil, maka boleh juga dalam kondisi tidak berpakaian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, kalau misalnya kita pergi ke masjid mendapatkan pada waktu sholat maghrib kita mendapatkan udah rakaat ketiga, akhirnya kita duduk baca tasyahud akhir. Kemudian kita lanjutkan lagi rakaat pertama, kita baca tasyahud awal, dan yang ketiganya lagi tasyahud akhir. Apakah begitu? Kalau kita kita sholat maghrib mendapatkan imam sedang udah duduk ya, udah duduk membaca tasyahud akhir, kita ikut. Tasyahud akhir berarti kita nggak dapat rakaat. Berarti kalau kita bangun rakaat pertama, rakaat kedua baru tasyahud, rakaat ketiga baru tasyahud lagi. Jadi 1, 2, 3 tasyahud juga ya, 1, 2, 3. Enggak, satu kan enggak dapat. 2. Oh, kita nggak dapat. Kan kita dapat tasyahud akhir, berarti kita nggak dapat rakaat. Iya. Berarti kalau kita bangun, kita baru rakaat pertama. Kalau kita misalnya dapat, misalnya kita ruku, dapat itu 1 rakaat, Ustaz. Oh, kita dapat ruku. Imam rakaat terakhir ruku, kita dapat ruku. Iya, dapat ruku. Ya, berarti kita bangun, rakaat kedua kita tasyahud, rakaat ketiga tasyahud lagi. Iya. Begitu. Itu. Ya. Ustadz, boleh tidak baca surat pendek tapi 3 surat dalam 1 rakaat? Boleh. 3 surat, 10 surat juga boleh. Apalagi kalau kita sholat sendiri. Kalau jadi imam, lihat-lihat di belakang ya. Kalau orang suka marah-marah jangan panjang-panjang. Iya, 3 kali. Bener nggak selama ini? Ya, bener ya. Ustadz, kalau sholat sambil pegang Al-Quran bolehkah? Boleh. Kalau kita ingin sholat panjang, sholat malam, kita nggak punya hafalan, kita boleh pegang Quran. Atau sekarang ada Quran yang besar, taruh di depan, kita buka 1 halaman, rakaat pertama, halaman ini rakaat kedua, rakaat pertama, rakaat kedua, sehingga kita nggak perlu sibuk memegang-megang Al-Quran. Nanti kalau assalamualaikum, buka lagi lembaran berikutnya. Ada Al-Quran yang besar sekarang, ya. Tapi kalau enggak, kita pegang juga boleh, enggak salah, tidak dilarang. Sekarang ada HP juga boleh. Kalau kita sholat sunnah, tidak apa-apa. Apabila ada imam yang bacaan Al-Fatihahnya tidak sesuai dengan tartil dan tajwid saat di akhir surat Al-Fatihah, boleh enggak tidak mengucapkan amin? Ya kita ucapkan amin, tidak apa-apa.
Kalau kita ragu dengan bacaan imam yang tidak beres, kita baca Al-Fatihah sendiri. Kalau kita ragu dengan imam yang baca Al-Fatihah tidak beres, kita baca Al-Fatihah apa? Sendiri. Taib, ada lagi yang bertanya? Iya Ustadz, ini bertanya kalau misalnya azan tapi muazzinnya ucapannya salah atau tidak benar, seperti ilaha jadi illaha, itu apakah perlu kita jawab Ustadz? Kita jawab yang benar aja. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Ya. Dia maksud sekarang kita tinggal di tanah air yang orang tidak tahu bahasa Arab ya. Banyak uzur bagi mereka. Mereka nggak ngerti, mereka berusaha ya, mereka sudah berusaha namun tidak berhasil ya. Beda kalau orang sudah tahu terus sengaja, itu baru cerita lain ya. Oh tidak tahu ya, mereka orang aja kalau sholat tidak bisa baca apa-apa, dia suruh bertasbih bertakbir, tidak baca Al-Fatihah nggak apa-apa kalau belum bisa. Apalagi dia sudah berusaha baca Al-Fatihah masih ada salah-salah, mudah-mudahan dimaafkan. Tetapi seharusnya orang-orang yang tajwidnya nggak benar jangan pede jadi imam ya. Harus tahu diri. Rahimallahu ra'an ya'rifu qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Tapi sekarang kenyataannya begitu, banyak orang yang pede jadi imam, bacaan amburadul semuanya ya. Tapi kita bagaimana lagi? Kita mau maju nanti ribut, kita mau ngelarang nanti bagaimana ya? Ya karena kejahilan tersebar. Seandainya pengajian di mana-mana, mereka ngerti bahwasanya imam itu kedudukan bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang bisa masuk maju ke depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling pandai dalam masalah Al-Qur'an. Sampai dalam hadis Amr bin Abbasah atau Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu, waktu dia berumur 7 tahun atau 8 tahun, dia dikumpulkan di kampungnya. Nabi bilang yang jadi imam yang paling banyak hafalannya. Akhirnya mereka lihat si Amr bin Salam ini yang paling banyak hafalannya. Ini jadi imam, dia masih kecil, umur 7 atau 8 tahun. Terus sarung dia pendek, kalau dia sujud, dia ruku, dia sujud kelihatan pantatnya. Maka kata ibu-ibu di belakang, tolong tutup aurat imam kita ini. Hadisnya sahih ya. Artinya sampai karena dia yang pandai baca Al-Quran, dia yang jadi apa? Imam. Tidak melihat usia lagi. Usia itu urutan belakangan. Yang pertama lihat orang ini ahli baca Quran tidak ya, untuk jadi imam. Karena kemaslahatan banyak orang, kalau bacanya enak, hafalannya banyak, orang akan banyak dapat ilmu, bacanya ganti-ganti ya. Tapi sekarang orang nekat jadi imam, masalahnya di situ ya. Senang jadi imam padahal tidak punya hafalan. Tapi ya dia tidak bisa menyalahkan mereka karena kondisi memang begitu. Kondisinya yang begitu karena tidak pernah diajar dan tidak ngerti sehingga akhirnya nekat jadi imam. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau kita sholat sunnah itu kita kan boleh baca Al-Quran ya Ustadz, untuk setelah Al-Fatihah. Itu kita sementara di sisi lain kita harus menghadap ke tempat sujud. Jadi gimana Ustadz? Gak apa-apa, pegang aja di depan ini kan. Balik kertas nggak apa-apa ya Ustadz, balik mushaf. Iya, karena itu keperluan, nggak apa-apa. Iya, Pakai jazakumullah. HP lebih enak. Pakai HP lebih apa? Apa Ustadz? HP. Oh HP. Jadi HP-nya dipegang gitu boleh Ustadz? Enggak, digantung boleh juga. Jadi boleh gitu ya Ustadz ya, anggota Boleh, tangan. boleh. Jazakumullah khair Ustadz. Ya, silakan. Bila kita sedang mendaki gunung, saat di atas gunung kondisi tidak ada air, bolehkah kita tayamum sedangkan ada air minum hanya cukup untuk minum? Ya boleh. Ya. Kalau ternyata di atas gunung tidak ada air kecuali air untuk minum, kita tayamum karena air ini untuk apa? Untuk minum. Apakah wudu kalau setelah wudu disentuh wanita batal? Wanita tersebut menyentuh saya juga batal atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i, kalau yang menyentuh adalah wanita yang bukan mahram, ya, yang mungkin untuk dinikahi, demikian juga yang sudah dinikahi, ya. Jadi selama bukan mahram, apakah yang mungkin dinikahi atau sudah dinikahi istri maksudnya, maka membatalkan wudu. Ini mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang lebih benar bahwasanya tidak membatalkan wudu, ya. Tidak membatalkan wudu. Yang dimaksud dengan aula mastumun nisa yaitu atau kau menggauli para istrimu. Ketika mengusap kepala, apakah cukup menggunakan air sisa membasuh tangan atau harus mengambil air yang baru untuk mengusap kepala? Kalau dikatakan cukup, tetapi sunnahnya Nabi mencelupkan tangannya lagi ke bejana. Maka kita air yang baru kita usapkan ke kepala. Sunnahnya demikian.
Apakah betul apabila seorang nabi meninggal dimakam di tempat nabi tersebut meninggal? Ya, nabi annal anbiya dufinu haitsu matu. Nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Karena Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah, maka dikuburkan di rumah Aisyah. Jika kita memelihara ikan di penampungan air agar tidak ada jentik-jentik nyamuk, apakah air yang ada ikannya tersebut boleh dipakai untuk berwudu? Boleh ya. Ikan tidak menajiskan apa? Air. Ya. Ustaz, kalau ikannya mandi junub dalam situ gimana? Jika kita salat jamaah karena uzur baru masuk dalam posisi sujud, apakah sudah dianggap satu rakaat salat kita atau harus ulang rakaat itu? Kalau kita masuk setelah ruku, maka tidak dianggap rakaat. Misalnya kita masuk rakaat, imam sudah i'tidal, maka sudah tidak dapat rakaat. Apalagi imam sudah sujud. Dan saya ingatkan kalau kita masuk saf, ternyata imam sudah sujud, ya udah kita langsung sujud. Jangan kita tunggu dia berdiri dulu. Rugi saya sujud nggak dapat rakaat. Jangan. Tapi kalau kita dapat dia sujud, segera sujud, karena tetap dapat berpahala. Tetap berpahala meskipun rakaatnya nggak dihitung. Pertanyaan berikutnya, apakah dalam setiap rakaat salat wajib atau sunnah sebelum baca Al-Fatihah kita membaca ta'awudz atau hanya di rakaat pertama? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan ta'awudz setiap rakaat. Jumhur mengatakan ta'awudz cuma sekali saja. Allah alam bisawab, saya lebih condong kepada pendapat jumhur bahwasanya ta'awudz dibaca di awal saja tatkala hendak rakaat pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita lagi sholat maghrib berjamaah, lalu karena hujan deras mati lampu, lalu selesai salam di sholat maghrib itu ada jamak sholat isya. Nah ini pertanyaannya, masih bolehkah sholat sunnah ba'diyah, dan itu ba'diyahnya maghrib atau isya? Kemudian apakah berlaku buat laki-laki yang sholatnya di rumah berjamaah dengan keluarga? Jazakallah khair. Yang saya tahu bahwasanya orang yang jamaah itu di masjid ya. Di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah maghrib dia salat maghrib saja, tidak di jamaah. Tapi kalau dia di masjid kemudian hujan, maka dia boleh menjamak ya. Maka dia boleh menjamak. Apakah tatkala dia menjamak dia boleh salat sunnah? Saya tidak tahu dalilnya. Setahu saya kalau di jamak maka tanpa salat qabliyah, tanpa salat apa? Ba'diyah. Karena di antara setelah salat maghrib ada ba'diyahnya. Kalau Nabi menjamak maghrib dan isya berarti ba'diyahnya tidak ada. Berarti ba'diyahnya tidak ada. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau membaca surat Al-Fatihah kadarullah terlupa setelah membaca surat pendek, itu boleh dibaca nggak surat Al-Fatihahnya atau Masa bagaimana? Al-Fatihah terlupa ya? Mungkin was-was aja. Iya, mungkin. Was-was kita nggak, biasanya baca Al-Fatihah dulu kok. Jadi kalau memang kita yakin belum, kita baca Al-Fatihah lagi. Tapi kalau kita sudah pernah baca Al-Fatihah, tidak boleh baca Al-Fatihah 2 kali. Karena kalau kita baca Al-Fatihah 2 kali dalam satu rakaat, kita baca 2 rukun. Ya. Jadi enggak boleh baca Al-Fatihah diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh. 2 kali enggak boleh. Sekali aja. Tapi kalau dia yakin lupa atau dia lupa, ya dia baca Al-Fatihah, kemudian lupa mau diapain, baru dia baca surat lagi. Ada yang mengatakan bahwa hadis tentang mengambil keuntungan dari pinjaman adalah dhaif. Apakah benar? Meskipun hadisnya dhaif, tapi para ulama telah sepakat ijma dengan kaidah tersebut. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menimbulkan manfaat, maka itulah riba. Ini berdasarkan banyak hadis-hadis yang maknanya demikian. Mereka bicara tentang lafal itu. Lafal itu mungkin tidak sahih, tetapi kandungan hadis-hadis semuanya mengarah kepada itu. Maka dibuatlah kaidah tadi. Setiap hutang yang menimbulkan keuntungan karena hutang tersebut, maka itu adalah apa? Riba ya. Bukan berarti kemudian tidak ada lafal Nabi kemudian batil. Banyak sekali kaidah-kaidah bukan lafal Nabi, banyak sekali. Kaidah-kaidah itu disimpulkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh anak laki-laki yang sudah dewasa memandikan jenazah ibunya? Tidak boleh. Yang boleh hanya suami istri. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan apa?
suaminya. Karena anak dan ibu tidak boleh melihat aurat, tetapi suami istri boleh. Oleh karenanya tidak boleh laki-laki memandikan perempuan, perempuan tidak boleh memandikan laki-laki kecuali suami apa? Istri. Apabila kita belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam sudah takbir ruku, apakah kita segera ruku ataukah kita selesaikan Al-Fatihah baru menyusul? Kalau ternyata imamnya terlalu cepat, tidak ada tumak ninahnya, maka jangan salat bersama imam seperti ini. Tapi kalau imamnya memang tumak ninah, yang terlambat baca Al-Fatihah, kalau dia ruku kita ruku aja. Ya, kecuali kita tahu kadar kita untuk baca Al-Fatihah cepat selesai, ya udah kita selesaikan baru kita ruku, ya. Tapi kalau kita masuk, ternyata kita baru baca bismillah, terlambat kita masbuk, terus dia Allahu Akbar, ya sudah kita langsung ruku saja, tidak usah selesaikan Al-Fatihah. Pelaku maksiat seperti pezina, khamar, pemusik boleh jadi imam? Tidak boleh. Tapi seandainya mereka jadi imam, kita salat belakangnya tetap sah. Karena mereka bukan kafir, tetapi jangan jadikan mereka sebagai imam karena menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, ana sering menjadi musafir. Suatu ketika di masjid setelah sholat, imam berzikirnya tidak sesuai dengan sunnah, bacaannya dengan yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Apakah saya ikuti ataukah saya berzikir di masjid tersebut dengan zikir sendiri yang sesuai dengan sunnah? Iya, kalau kita zikir tidak harus ikut imam, karena imam sudah selesai. Kita zikir sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau imamnya zikirnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, jangan diikuti. Kita zikir sendiri aja sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertanya? Silakan. Ya, imamnya kunut terus menerus kita ikuti karena memang mazhab Syafi'iyah demikian. Kunut subuh itu dianjurkan terus menerus setiap hari. Ya. Kalau kita jadi makmum kita ikut. Ya. Iya, ada doanya memang, doa-doa apa tidak, doanya macam-macam. Ya, selama itu diajarkan dalam hadis Nabi maka tidak mengapa. Ahlus sana'i wal majd ahqqu ma qala bihi abdu. Dan ada bacaan yang panjang, bukan cuma Rabbana, ada lanjutannya juga ada. Lalu sama min syai'in ba'd dan seterusnya. Jika suami kurang baik bacaan Qur'annya, apakah tetap menjadi imam di rumah dengan istri dan anak-anak? Terus siapa lagi menjadi imam? Yang penting sah. Nggak mungkin istrinya jadi imam. Apakah wanita seorang ibu boleh menjadi imam anaknya yang masih kecil? Perempuan tidak boleh jadi imam. Anaknya suruh latihan sholat mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau jadi imam, sholatnya tidak boleh, ya, karena tidak boleh wanita menjadi imam bagi laki-laki. Sekedar main-main daripada dia bermain suruh latihan sholat, berarti latihan hukumnya, bukan sedang apa? Sholat. Ustadz, afwan, jika seorang suami masuk surga, ia akan bersama bidadari atau istrinya dengan yang lainnya? Sama bidadari, sama istrinya, sama istri yang lainnya, sama bidadari yang lainnya. Ya, istrinya kalau masuk surga akan bersama dia. Ya, istrinya kalau masuk surga akan bersama dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan, tapi ini di luar tema. Saya kan pengajar TPA. Jadi di TPA itu diajarkan syair yang mengenai kidam, wujud, bako, mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya. Gimana Ustadz? Apakah saya ikut mengajarkan atau tidak? Tidak usah. Terus bagaimana saya menyampaikan kepada guru tersebut? Suruh hafal aja Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna yang agak dinasyidkan, tidak apa-apa. Ada Asmaul Husna yang dinasyidkan. Kalau kita suruh hafal, ya tidak jadi masalah. Anak biar tahu nama-nama Allah yang terindah. Suatu saat bermanfaat bagi mereka tatkala dijelaskan makna dari nama-nama tersebut. Sekarang mereka cukup menghafal. Susah apa qiyamuhu bi nafsi mukhalafatu lil hawadits. Nanti masuk dalam masalah-masalah itu ibaratnya ahli kalam. Ya, mukhalafatul hawadits itu ibaratnya ahli kalam. Ya. Wujud kidam baqa itu ibaratnya ahlul kalam, kidam itu.
Kalau kita huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, lebih bagus ya. Oleh karenanya saya sarankan diganti dengan nama-nama Asmaul Husna. Sebagian dinasyidkan ada. Kalau anak-anak biar mudah hafal tidak ada masalah. Sehingga mereka menghafal nama-nama Allah tersebut bukan untuk jadikan zikir, bukan. Tetapi mereka hafal suatu saat biar dijelaskan maknanya di kemudian hari bermanfaat bagi mereka. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikut, aurat wanita yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Apakah bawah dagu termasuk aurat? Dan sebatas manakah dagunya harus tertutup? Ini pertanyaan berulang-ulang ya. Jadi dalam hadis bahwasanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, apa batasan wajah? Ini tidak dijelaskan dalam syariat. Wajah itu dari sini sampai sini enggak ada. Karena tidak dijelaskan oleh syariat, maka kembali kepada urf atau kembali kepada bahasa. Demikian kaidah usul fikih menjelaskan. Jika tidak ada pembatasan atau definisi dari syariat, maka dikembalikan kepada tradisi atau bahasa. Ternyata secara bahasa namanya wajah yaitu ma yahsulu bihi atau ma tahsulu bihi al-muwajahah. Itu sesuatu yang menghasilkan terpandang, dilihat. Ibarat kalau kita di hadapan kaca, kita lihat kaca, maka itulah wajah kita yang nampak di kaca. Dari kata para ulama yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Sampai ujung dagu. Adapun yang di belakang sini, tatkala kita berkaca tidak kelihatan. Ya. Tatkala kurang banyak ya. Jadi kalau kita di kaca, kita lihat kaca, yang kelihatan ya ini kelihatan atau enggak di kaca? Enggak, di belakang kelihatan, kecuali kalau kita begini. Tapi kalau kita begini, ini tidak kelihatan di belakang kaca. Ini tidak kelihatan, ini bagian dari leher. Ya. Oleh karenanya yang boleh dibuka itulah wajah, itulah yang wajib untuk kita wudu tatkala kita mencuci wajah, bagian itulah yang wajib kita cuci sampai di dagu. Belakang sini enggak. Ibu-ibu belakang sini enggak perlu dicuci kalau cuci wajah tatkala membasuh wajah tatkala wudu. Oleh karenanya wajah itu cuma dari sini tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu. Ini. Belakang sini ini bukan apa? Bukan wajah. Maka ibu-ibu sebaiknya ditutup ya. Sebaiknya ditutup sampai di sini. Di dekat rumah saya ada musola yang listriknya tidak menggunakan KWH. Alias los. Tidak pernah bayar tiap bulannya. Padahal itu musola umum. Bagaimana hukumnya Ustaz? Yang kasih los siapa? Jangan-jangan PLN yang kasih los. Kalau PLN yang kasih los tidak apa-apa, berarti dengan izin PLN. Yang keduanya kita baca tasyahud. Apalagi musola, listriknya paling berapa kan? KWH-nya lebih murah biasanya. Ya harusnya sholat itu nggak ada masalah ya. Sholat itu nggak ada masalah ya. Tetap aja sholat ya. Tapi coba dicek kembali kok bisa los itu apa listriknya. Kalau memang harus bayar, kita yang bayar nggak apa dapat pahala kan, bayar buat listrik buat apa? Iya. Bagaimana dengan orang yang jadi, yang mau tanya silakan ya. Bagaimana orang yang menjadi makmum, kemudian setelah imam selesai ada orang ngetuk apa namanya, pegang pundaknya, suruh dia jadi imam. Ini sering terjadi di tanah air ya, Pak. Ya. Apakah boleh hal seperti ini? Jadi antum paham kasusnya, imam sholat, datang orang masbuk. Setelah imam selesai, dia sholat sendiri. Datang orang belakangan, suruh dia jadi imam. Sebagian bermakmum di belakangnya. Apakah ini boleh? Maka ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, karena dia berubah niatnya dari makmum menjadi imam. Padahal dia sejak awal sudah niatnya jadi apa? Makmum. Perubahan niat dia di tengah jalan dari makmum menjadi imam tidak boleh. Sehingga sebenarnya mengatakan tidak sah. Sebenarnya mengatakan sah, tidak jadi masalah karena merubah niat boleh. Merubah niat boleh. Namun sebagian penjelasan Syekh Utsaimin, ini bukan perkara yang dianjurkan. Tapi kalau terjadi maka tetap sah. Tapi bukan kita menganjurkan tatkala ada orang jadi masbuk kemudian kita paksa dia jadi imam.
Kalau dia nggak mau gimana? Kita pertama merepotkan dia, yang kedua memang tidak dianjurkan ya. Beda kalau kita ketemu jamaah belakangan bikin jamaah kedua, karena para salaf dulu tidak melakukan demikian. Para salaf tidak melakukan apa? Demikian. Untuk masbuk ya, untuk masbuk. Karena masbuk ini dia sudah dapat pahala jamaah. Beda dengan orang datang belakangan, dia sholat sendiri, ya ini kita pingin gabung sama dia supaya dia dapat sholat, pahala sholat berjamaah. Tapi ini masbuk, dia sudah dapat sholat. Kemudian kita dia untuk imam, maka jangan kita paksa, mending kita tidak usah. Kita bikin imam jamaah kedua, bikin sendiri yang baru. Tapi kalau ternyata terjadi, maka tetap sah. Namun jangan dibiasakan, karena sebagian orang menganggap ini dianjurkan, ya disunnahkan, padahal tidak. Doa sebelum salam untuk salat wajib. Iya, doa sebelum salam itu untuk salat wajib dan juga untuk salat sunnah. Tes. Jadi seluruh yang berlaku pada salat wajib berlaku juga pada salat sunnah, dan seluruh yang berlaku pada salat sunnah berlaku juga pada salat wajib sampai ada dalil yang membedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka hukumnya sama, hukum asalnya sama. Di antaranya dalil menunjukkan kita untuk baca doa sebelum tasyahud, sebelum salam di akhir tasyahud, maka itu berlaku bagi salat sunnah maupun salat wajib. Kalau kita akan salat mutlak setelah wudu, apakah harus langsung salat? Misal mampir ke dapur lihat masakan terlebih dahulu, apa boleh, enggak ada masalah ya. Tapi jangan ke dapur terus buang angin kemudian salat, enggak. Buang dapur, kalau buang angin ya wudu lagi, enggak ada masalah. Mau salat mutlak kapan saja. Kalau kita bermakmum imam yang tasyahud akhir, kita baru asyhadu an la ilaha illallah, dia udah salam, kita. Kalau imamnya tasyahudnya cepat, kita tidak usah baca doa lagi saja. Kita karena disuruh untuk mengikuti apa? Imam. Sunnahnya dia assalamualaikum, ya segera kita selesaikan dan kita assalamualaikum juga. Kapan seorang wanita dikatakan nifasnya dimulai? Apakah saat baik? Kalau dia tatkala mau melahirkan keluar darah dan darah itu berkelanjutan dengan darah kelahiran, maka itu sudah darah nifas ya. Tapi kalau tidak, masih jauh daripada kelahiran, maka itu bukan darah nifas. Tapi kalau darah menjelang kelahiran dan ternyata itu memang berkelanjutan dengan kelahiran, maka sudah dihukum darah nifas. Sudah ibu-ibu? Sudah ya? Kasihan bapak-bapak kepanasan. Sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi 2 pekan lagi insya Allah taala. Ustaz, satu lagi, afwan Ustaz. Boleh. Yang masalah kunut itu Ustaz, Ana ragu tadi. Jadi kalau kita ikut kunut itu artinya kita mengangkat tangan ya Ustaz, karena ya, kita kunut sama seperti imam. Oh, karena Ana pernah ikut tapi tangannya Ana nggak angkat. Itu setengah ikut namanya, setengah ikut. Sekarang Ya, sudah demikian saja. Ustaz, mengapa ustaz sunnah jarang yang memakai imamah ya? Karena imamah ya atau sorban tidak ada sunnah secara khusus sorban. Nabi memakai sorban karena orang-orang Arab dahulu memakai sorban. Orang-orang Arab dahulu memakai sorban, Nabi memakai pakaian yang mereka biasa pakai ya. Jadi tidak ada dalil bahwasanya adapun hadis barang siapa yang salat pakai sorban pahalanya sekian-sekian, hadisnya dhaif. Ya. Dan sorban itu pun tradisi yang mulai ditinggalkan. Di Arab Saudi sekarang orang sudah tidak pakai sorban. Kebanyakannya tidak pakai sorban. Yang masih pakai sorban biasanya orang Sudan datang kemudian pakai sorban ya. Adapun orang Saudi rata-rata sudah enggak pakai sorban. Tradisi berubah. Sama seperti tradisi di zaman Nabi SAW pakai rida dan izar. Selendang 2 belah kain. Kain di atas untuk selendang, kain di bawah untuk apa? Untuk sarung. Seperti kain umrah. Dahulu itu pakaian resmi dipakai oleh para sahabat ketika mereka kemana-mana. Ya, kalau sekarang tentu tidak. Itu hanya dipakai tatkala sedang apa? Umrah. Ya, jangan kita bilang sunnah pakai rida dan izar. Kemudian pakai rida dan izar pergi ke kantor pakai, tidak cocok ya. Zaman berubah, tradisi berubah, dan seorang berusaha berpakaian dengan pakaian yang dipakai oleh tradisi masyarakatnya. Ya, selama tidak menyelisihi syariat. Ya, kita di Indonesia orang pakai apa? Songkok. Orang pakai songkok.
Ustaz, ketika kita memakai jilbab, kemudian kita ingin mengusap di atas jilbab, bagaimana cara mengusap telinga? Ya tidak usah mengusap telinga. Mengusap telinga hukumnya apa? Sunnah. Tidak juga tidak mengapa, maka kita cukup mengusap di atas jilbab. Kalau kita di rumah, kita lepas nggak ada masalah ya. Tapi maksud saya terutama tatkala seorang wanita sedang dalam perjalanan, kalau dia harus lepas jilbab pakai lagi repot. Ya, baik dalam kamar mandi, apalagi di luar kamar mandi, wudunya dilihat oleh banyak orang. Ustadz, kalau wudu mengusap khuf pas salat dibuka atau tidak? Ataukah boleh salat pakai khuf? Iya, jawabannya boleh. Dahulu salat pakai khuf adalah sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, sallu fi khifafikum. Salatlah kalian atau ala khifafikum. Salatlah kalian pakai khuf kalian, pakai sepatu kalian, dan itu disuruh oleh Nabi SAW. Namun sekarang untuk menerapkan hal ini agak susah karena masjid biasanya ada karpetnya. Ya, dahulu di masjid-masjid di zaman Nabi SAW berupa tanah, sehingga orang pakai khuf nggak ada masalah. Salat pakai sepatu, salat pakai sendal nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau zaman sekarang orang pakai khuf kemudian masuk di karpet, bisa mengotori karpet dan kita tidak boleh mengganggu orang lain. Hanya kita menginjak karpetnya kotor, mengganggu DKM, mengganggu takmir, dan mengganggu orang yang sholat setelah kita, bisa jadi mencium bau-bau yang tidak enak. Tapi seandainya tempat bersih dan sepatu bersih, nggak apa-apa. Oleh karenanya kita lihat kalau di Arab Saudi banyak tentara-tentara sepatunya bersih. Mereka sholat pakai sepatu di Masjid Nabawi. Mereka masuk masjid pakai sepatu, nggak ada masalah. Ya, karena itu dulu sunnah. Ya, dulu sunnah Nabi SAW. Sekarang juga sunnah kalau memang masih mungkin untuk diterapkan. Namun karena kondisi masjid yang sudah berubah, ya, maka terkadang susah untuk kita menerapkannya. Ya, kalau kita kemudian sekarang saya dari jalan, kemudian saya habis lewat di Tanah Abang, lewat becek-becek, kemudian sampai Masjid Asra, kemudian saya masuk injak-injak karpet, agak repot juga ya. Ya. Jangan-jangan nggak boleh ngisi pengajian lagi nanti. Apalagi orang tidak paham, ini Ustadz stres apa gimana ini. Padahal itu sunnah. Tapi orang banyak tidak ngerti. Dan tadi saya katakan kondisi sekarang mungkin tidak semua masjid bisa diterapkan hal tersebut. Tapi seandainya masjid sepatu benar-benar bersih, tidak jalan-jalan di luar, dia boleh sholat pakai sepatu selama tidak mengotori karpet dan tidak mengotori masjid. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau seandainya seperti sekarang ini Ustaz, kayak kita kan lagi di bawah semua nih ibu-ibu, tadi seperti sholat zuhur dulu kita pernah tanyakan, kalau saya tidak hilaf Ustaz, pernah ditanyakan bahwa kita di bawah bisa mengikuti imam yang di atas apabila suara imam yang di atas kedengaran sampai di bawah. Apakah itu termasuk kita tidak bisa tidak dibolehkan karena berhubungan nggak dengan tidak dampaknya kita saf itu Ustaz? Kalau dalam satu bangunan maka cukup suara. Oh, baiklah. Seperti di Masjid Haram, di Masjid Nabawi ada kantor-kantor. Saya sering sholat, berapa kali saya sholat sama Syekh Sudais karena kita ada pertemuan, kita sholat di dalam ruangan di Masjid Nabawi. Kita tidak melihat makmum karena tertutup. Tapi tidak mengapa, cukup dengan suara karena dalam satu ruangan. Beda dengan musola yang ada di Masjidil Haram, itu beda apa? Beda bangunan. Maka disyaratkan harus melihat apa? Saf. Syukran Ustaz. Satu lagi Ustaz, jika kita kan kalau wanita kan safnya paling bagus di belakang. Nah sekarang misalnya saf yang di depan itu masih kosong. Tapi ini karena kita ngotot pengen dapat yang afdolnya di belakang, itu yang kosong kita nggak maju-maju. Sebaiknya gimana Ustaz? Kita di belakang aja nggak apa-apa. Oh, kita tetap di belakang tuh nggak masalah Ustaz? Iya, ngotot aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ustaz, kalau istri sholat bermakmum berdua bersama suami, di mana posisi istri? Posisi belakang. Posisi istri di belakang, bukan di samping kanan makmum. Ya. Bukan di sebelah samping kanan apa? Imam. Iya. Saya nggak dengar. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Misalnya kita ini lagi sholat berjamaah. Terus? Bawa anak. Terus? Anak itu taruh di antara kita gitu. Tapi anak itu nggak sholat. Gimana? Putus anak kecil gitu. Belum balik.
Dia tidak sholat ya? Iya, nggak sholat. Allah alam, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Taruh depan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Seandainya dia taruh di ujung, ibu yang punyanya taruh di ujung lebih aman. Jadi di ujung saf, tidak memotong apa? Saf. Tapi kalau taruh di tengah-tengah saya tidak tahu ya. Allah alam bisawab. Waktu sholat tahajud tidak apa-apa. Jadi kalau kita sholat tahajud berjamaah sesekali sama istri atau sama kawan-kawan terkadang sesekali, kita sholat seperti tarawih pakai suara. Mereka dengar jahriyah. Ada lagi yang bertanya? Di luar tema sedikit Ustaz, dulu pernah didengar dari salah satu Ustaz, apakah sholat bacaan surat Al-Kahfi itu tidak perlu dirutinkan setiap Jumat atau Kamis malam Jumat gitu Ustaz? Kenapa tidak dirutinkan? Ada yang berpendapat katanya itu malah dibaca kapan aja gitu, jadi nggak harus dirutinin Jumat atau malam Jumat gitu. Oh, saya nggak tahu. Yang afdolnya gimana? Hadisnya kan yang saya baca dari Jumat atau di malam Jumat. Jadi dirutinkan ya? Iya, rutinkan. Meskipun memang hadisnya diperselisihkan akan kesohihannya, tapi bagi yang menganggap itu hadisnya sahih atau hasan, maka dirutinkan, ya, dirutinkan. Ustaz, apakah doa berlindung dari 4 perkara yang terbiasa dibaca sebelum salam juga berlaku untuk sholat wajib? Ya, itu doa berlaku sholat wajib, sholat sunnah. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Ustaz ini kalau sholat di masjid umum yang biasanya mereka safnya itu kan pakai sedadahnya lebar-lebar. Terus kalau kita merapatkan mengisi saf di depan, akibatnya saf di belakang kita kosong, itu tidak ada yang mengisi, itu gimana Ustaz? Kita sholat di masjid umum, orang pakai saf lebar-lebar. Sedadahnya lebar-lebar. Terus kita merapatkan ke depan. Iya, kita merapat ke depan dan mereka tidak mau mendekat dengan kita, mendekat ke sebelah dia, tapi yang satunya lagi tidak mau mendekat Ustaz. Oh, dia tidak mau sajadahnya dipakai sama kita? Iya. Ya, bilang nih, sajadah punya kamu, masjid punya kita bersama. Susah Ustaz, kan kalau kita misalnya mendekat ke sebelah yang dekat ini, tapi yang sebelah kita yang sebelah kanan itu kosong, dia tidak mau merapat Ustaz. Ya, tidak apa-apa, kita berusaha merapat ke arah imam. Merapat ke arah imam. Kalau yang sebelah kanan kita tidak mau merapat, ya biarin aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan, ada hadis yang saya dengar di mana setelah 2 rakaat ba'da lohor yang untuk rawatib itu ada lagi 2 rakaat yang katanya kalau nggak salah diharamkan api neraka dari wajah atau tubuhnya. Nah, kalau itu memang hadisnya benar, apakah kita boleh merutinkan seperti kita mengerjakan sholat rawatib Ustaz? Jadi apa, man hafal arba'in qabla zuhur wa arba'in ba'daha. Iya, benar, barang siapa yang merutinkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah apa? Zuhur. Jadi yang terbaik adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, atau 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Kalau merutinkan 4-4 itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz mau bertanya, ini tadi kan kalau kita sholat di masjid yang sama-sama jamaah laki-laki di depan, yang perempuannya di belakang. Tapi kalau di dalam masjid itu ternyata memang dipisahkan dengan divider yang tinggi, jadi nggak kelihatan antara laki-laki dengan perempuan. Apakah masih berlaku yang belakang lebih afdol daripada yang depan? Itu ada khilaf dengan para ulama, tapi wallahu a'lam bishawab, zahirnya tidak berlaku lagi karena terpisah, benar-benar terpisah antara laki dengan apa? Dengan wanita.
Karena larangan tersebut ada ilahnya, ada sebabnya. Kenapa perempuan terbaik di belakang agar semakin jauh dari lelaki. Tapi kalau benar-benar terpisah seperti di Masjid Nabawi ditembokin murni, ya sudah. Tidak apa-apa perempuan di depan. Allah alam bisawab. Apakah boleh suami jadi imam yang makmumnya terdiri atas istri dan kawan-kawan istri? Tidak apa-apa. Dia jadi imam terus makmumnya istri-istri juga boleh. Dia jadi imam makmumnya istri dan kawan istri juga boleh. Ya, yang dilarang adalah kalau dia sama wanita yang berkholwat, ya. Tidak boleh. Kalau misalnya laki-laki satu, perempuan banyak juga tidak apa-apa. Meskipun ini bukan mahramnya, selama tidak menimbulkan apa? Fitnah, tidak ada masalah. Karena tidak terjadi kholwat. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Kalau kita makmum masbuk, sebelah kiri juga makmum masbuk. Setelah imam selesai, kita jadi makmumnya yang sebelah kiri nggak Ustaz? Allah alam, saya nggak tahu. Di lingkungan saya banyak anak kecil. Ketika waktu azan tiba dan anak-anak tersebut berisik dan bercanda sehingga mengganggu kekhusyuan sholat. Ada kalanya anak-anak bercanda dengan melewati jemaah. Ya, bagaimana hukumnya? Nggak ada masalah karena tatkala jadi makmum, ya, sutrah jadi di imam, ya, sutrah di imam. Kalau orang lewat depan imam, imamnya apa? Tahan. Tapi kalau makmum tidak apa-apa, orang lewat depan kita nggak ada masalah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kalau imam dan makmumnya itu anak-anak, apa berlaku juga seperti orang dewasa? Iya, sama, berlaku juga. Berlaku. Dan imamnya itu anak-anak tapi belum balik, yang jadi makmum itu lebih perempuan yang lebih besar gitu, bagaimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena tidak boleh wanita menjadi apa? Imam. Nanti kalau wanita jadi imam, saf depan penuh terus. Kapan batas waktu sholat qobliyah subuh? Yang penting sebelum dia masih ada waktu sebelum sholat subuh sempat untuk qobliyah, maka dia boleh qobliyah. Terutama ibu-ibu tahu kapan. Yang penting sebelum sholat subuh dia sholat qobliyah, nggak ada masalah. Seandainya dia tidak ada waktu kecuali hanya untuk sholat subuh, ternyata 5 menit lagi waktu subuh habis, maka jangan sholat qobliyah, langsung sholat apa? Subuh. Terlambat bangun misalnya, dan qobliyahnya bisa diqadha nanti setelah matahari di waktu duha, setelah di waktu duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz mau menanyakan untuk sholat sunnah wudhu, apakah dalam rakaat pertama dan keduanya ada bacaan khusus? Terima kasih. Saya nggak tahu ada bacaan khususnya. Allah alam bisawab. Ustaz, saya mau tanya soal puasa Ayyamul Bid. Boleh tidak puasanya hanya 1 atau 2 hari saja? Yang terbaik 3 hari. Kalau dia yang bisa 2 hari aja tidak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau ternyata hari ketiganya di waktu lain, tidak apa-apa. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Ausani Khalili
kekasihku beri wasiat kepadaku, di antaranya siyamu salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Kalau terbaik ayyamul bid itu yang terbaik, kalau enggak misalnya di tanggal 13, 14, 15 yang enggak bisa, nanti tanggal yang lain apa. Saf kedua di suatu masjid ada tiang pada salat berjamaah, sedangkan datang masbuk dan di saf kedua tersebut sudah ada yang salat beberapa orang. Lebih baik orang tersebut salat saf ketiga yang atau bersama. Kalau dia sendiri maka dia gabung dengan saf yang kedua. Tapi kalau dia ternyata ada teman-teman yang lain, mending dia saf yang ketiga. Karena salat di antara dua saf, dua tiang itu apa? Makruh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk sholat wudhu tadi ya Ustaz, apa dirutinkan setiap kita setelah wudhu dan sholat tahiyatul masjid itu atau harus dilaksanakan setiap kita masuk masjid Ustaz? Iya, sunnahnya seperti itu. Atau hanya karena kita misalnya sehari 3 kali masuk masjid, hanya sekali atau 2 kali gitu? Enggak, sebanyak kita masuk masjid. Kecuali seorang misalnya dia di masjid terus dia bertoilet sebentar balik, ini maka tidak perlu dia ulangi tahiyatul masjid. Tapi kalau dia sudah terpisah lama, pagi, nanti ke masjid lagi sore, nanti ke masjid lagi malam, ya setiap kali dia masuk masjid dia tahiyatul apa? Masjid. Karena Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid. Kalau salah seorang kalian masuk masjid, berarti setiap kali dia masuk masjid. Kalau sunah wudhu Ustaz? Sama, setiap dia berwudu, dia sholat 2 rakaat bagus. Baik, sudah ya ibu-ibu. Ya, ditunggu suami di rumah ya. Cari pahala yang lain ya. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.